Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Berding Pam. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan kembali guys. Dan kebetulan ada beberapa pertanyaan di kolom komentar YouTube saya guys, yaitu dari salah satunya yang bertanya dari Maria Ulfa, yang bertanya tentang ada 3 pertanyaan guys. Lumayan banyak nih guys pertanyaannya, yang baiklah. Dan ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dan bisa menjadi suatu berbagi ya untuk teman-teman yang lainnya, sekaligus jika ada pertanyaan yang kurang lebih sama gitu guys. Oke, pertanyaan pertama begini guys, mohon bagaimana proses untuk penjodohan murai tahap demi tahap begitu. Oke, nah untuk penjodohan murai sebenarnya bisa dikategorikan ada 2 ya guys. Yang pertama tahapan dari mulai trotolan kita menjodohkan. Nah itu kalau untuk tahapan penjodohan dari trotolan itu lebih gampang guys. Cuman hanya saja prosesnya yang panjang. Ya guys ya, proses yang panjang dan istilahnya kita harus menunggu waktu sampai dengan dia lepas trotol gitu guys ya. Nah itu yang pertama. Kedua, yang sudah pastol, artinya kita menjodohkan pada saat dia sudah pastol atau dia sudah mapan gitu guys. Nah kategori kedua ini banyak dilakukan karena apa? Karena lebih cepat prosesnya. Ini tinggal menjodohkan, kemudian kalau memang dia berjodoh langsung jadi begitu guys. Nah tahapannya untuk yang seperti ini guys, itu biasanya di Yadi Murai Batu Berding Pam itu saya menempelkan jadi 2 kandang misalkan kandang kotak di tempat betina, kandang yang yang jantan di kandang bulat. Nah ditempelkan guys. Tahap pertama kita tempelkan, istilahnya dia biarkan dia selama 1 minggu begitu guys. Kita lihat reaksinya seperti apa di lapangan. Apakah digantangan maksudnya? Apakah si betina si jantan ini akur? Dalam artian misalkan seperti dia pada malam hari guys, dia tidur di malam hari, itu kita lihat, kita perhatikan hari demi hari, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sampai kemudian hari ke-7 misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia sudah tidurnya nempel guys, sejajar gitu guys, itu ciri-ciri berarti sudah mulai berjodoh begitu guys. Artinya dia sudah nyaman dengan dengan jantannya atau dengan betinanya seperti itu, sehingga dia akan lebih gampang. Nah itu prosesnya tergantung lagi apakah bisa seminggu. Kemudian kita coba tahap berikutnya, kita coba masuk ke kandang ternak. Di mana kalau kita masuk ke kandang ternak, tahap pertamanya kita masukkan dulu betinanya ke kandang ternak. Jadi ketika betina masuk di kandang ternak itu baru disusul oleh jantan begitu guys. Jadi biarkan dulu betinanya beradaptasi di lingkungan kandang ternaknya sendiri. Setelah itu baru jantannya. Nah, kita amati. Tahap berikutnya kita amati, jangan dibiarkan. Jadi kalau memang istilahnya apakah si jantannya ngejar sampai istilahnya mau ngebunuh atau seperti apa, nah itu kita amati sampai kurang lebih 1-2 jam. Nah kira-kira kalau sudah nyaman, sudah aman, sudah hanya kejar-kejaran saja, itu ya kita biarkan saja. Tapi tetap dimonitor, tetap diamati guys. Jangan sampai terjadi istilahnya KDRT, kekerasan sampai dia membunuh begitu guys. Artinya si jantan bisa membunuh betinanya atau sebaliknya si betina bisa membunuh jantannya seperti itu. Nah itu kita harus amati. Nah berikutnya kalau memang sudah istilahnya dia sudah akur, hanya kejar-kejaran saja, itu kita biarkan saja. Nanti akan dengan sendirinya dia akan berhenti. Istilahnya beriring waktu dia akan berhenti begitu. Nah itu tahapan penjodohan yang sudah dewasa. Atau bisa jadi yang paling bagus adalah si betina yang memang sudah pernah produksi. Nah dan dia memang sudah birahi, itu lebih gampang lagi menjodohkannya guys. Dan ditambah dengan jantan yang memang sudah mapan gitu. Jadi kalau dua-duanya sudah
betinanya sudah pernah birahi, sudah pernah berproduksi, kemudian yang jantannya sudah mapan, kita jodohkan langsung guys, tidak ada masalah. Di kandang kita langsung jodohkan, seperti yang saya lakukan, pengalaman pribadi itu saya langsung jodohkan, tapi tetap diamati. Dia tidak akan lama adaptasinya. 1 hari kemudian dia sudah langsung jodoh. Begitu guys. Itu cepat sekali. Nah, ini tapi ada kalanya kita agak sulit untuk mendapatkan betina atau jantan yang memang sudah istilahnya produktif, dalam artian sudah mapan dan sudah memang pernah produksi seperti itu untuk yang betinanya. Tapi kalau kita dapat seperti itu akan lebih gampang lagi seperti itu guys untuk tahap penjodohannya. Itu guys ya. Itu tahap penjodohan yang sampai dengan dia nanti berproduksi guys, seperti itu. Itu ya untuk tahapan-tahapan daripada proses penjodohan ya. Itu singkatnya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama ya guys ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya pertanyaan yang kedua ya guys, yaitu umur berapakah pejantan yang buat untuk ternak? Apakah umur 8 bulan sudah bisa jadi pejantan begitu? Nah, untuk pejantan sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting dia sudah istilahnya sudah lepas trotol, pastol. Itu sudah siap. Akan tetapi dia sebisa mungkin kita jodohkan minimal seumuran gitu guys. Biasanya kalau seumuran dia akan dengan betinanya dia istilahnya bisa beradaptasi cepat. Tapi kalau dia lebih muda, jantannya lebih muda, misalkan di sini 8 bulan umurnya atau 9 bulan dijadiin pejantan. Sementara betinanya itu misalnya lebih tua atau setahun. Itu biasanya kalau pejantannya istilahnya kurang fighter, dia akan kalah dengan betinanya. Gitu. Jadi dia akan kalah dengan betinanya sehingga apa? Sehingga justru betinanya yang mengejar jantannya. Nah, itu yang akhirnya apa? Akhirnya jantannya takut dan dia tidak mau berjodoh dan tidak mau kawin dengan betinanya. Begitu. Itu kalau kita ambil jantannya di umur 8 bulan. Nah, yang paling bagus itu adalah minimal di bawahnya 6 bulan betinanya. Nah, dia 8 bulan atau sama-sama 8 bulan. Nah, kalau betinanya di atasnya, artinya di umur yang lebih dewasa, setahun atau lebih, bahkan sudah produksi, itu biasanya tergantung jantannya. Kalau jantannya di umur 8 bulan itu istilahnya dia kurang fighter, itu dia pasti kalah. Dia pasti dihajar sama betinanya. Begitu. Itu jadi kita pertimbangkan kalau untuk penjodohan di usia 8 bulan. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan tadi ya, harus betina yang seumuran atau di bawahnya. Nah, itu bisa dijodohkan atau istilahnya dijodohkan dari dari pastol dari awal sama-sama begitu, sehingga dia bisa langsung beradaptasi dengan betinanya begitu. Itu jawaban yang dari pertanyaan nomor 2. Lalu berikutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri betina yang bagus untuk dijadikan ternak begitu. Nah, untuk ciri-ciri betina yang bagus sebenarnya yang jelas secara fisik tidak cacat. Itu yang pertama. Itu secara fisik tidak cacat dalam artian kakinya tidak pengkor atau patah, kemudian matanya tidak katarak, itu ya sempurna lah, artinya tidak ada kecacatan di tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umur. Nah, secara umur, dewasa umur. Ini dewasa umur itu juga sudah mencukupi, artinya sudah siap untuk produksi. Nah, rata-rata pastol ini pengalaman di Yadi Muda Batu Breeding Farm itu di start di umur 6 bulan setengah atau 7 bulan ke atas itu sudah mulai bisa dijadikan betina. Begitu, bisa. Lalu kemudian dari segi selain dari segi faktor dewasa umur, juga dewasa kelamin juga sama. Maksudnya di sini dewasa kelamin adalah dewasa dalam artian reproduksinya, alat-alat produksinya begitu. Kemudian kandung telur, kemudian indung telur, saluran reproduksi itu juga sudah matang.
Jadi kalau misalkan dia masih trotol atau masih istilahnya pastol tapi belum siap secara untuk dewasa kelamin, sehingga dia juga belum bisa berproduksi. Itu juga penting. Jadi dua-duanya harus, dewasa umur dan dewasa kelamin juga siap begitu. Itu yang ciri-ciri betina yang bagus ya untuk dijadiin sebagai betina produktif seperti itu. Dan satu lagi, kalau memang bisa cari yang betina yang memang istilahnya dari tera yang bagus. Jadi artinya dalam artian kedua orang tuanya misalkan itu rutin biasa bertelur lebih dari 3 atau 4 butir telur. Itu bagus. Biasanya menurun ke anaknya yang akan dijadikan sebagai betina seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya telurnya 2, 1 dan istilahnya juga bertelur tapi misalnya menetasnya cuma sedikit, juga itu pengaruh biasanya dari turunannya. Jadi sebaiknya cari yang latar belakangnya indukannya yang berproduksi bertelur lebih dari 3 atau 4 gitu. Dan menetas pun sama, kurang lebih 2, minimal 2, 3 atau 4 lebih bagus seperti itu, sehingga akan meningkatkan produksi seperti itu. Itu tujuannya guys ya. Nah, itu singkatnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan ini dan semoga bermanfaat video ini dan bisa menjadi inspirasi pertanyaan-pertanyaan sama untuk istilahnya sama saya jawab di dalam hal diskusi kali ini. Demikian video ini guys. Terima kasih atas nonton videonya. Jangan lupa dibantu ya, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.